Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan demo aplikasi dari kelompok 7. Oke, sebelumnya perkenalkan kami kelompok 7 yang terdiri dari Alifia Putri, Alif Muhammad Olsi, dan Farah Fitria Fida Arifin dari kelas SI 4401. Oke, di sini terdapat aplikasi yang akan kami presentasikan yang berjudul Smart HR. Aplikasi ini disediakan untuk organisasi karya usaha mandiri Bogor untuk melakukan penempatan seseorang calon pegawai atau pegawai dengan melakukan pengujian person job matching, person organization matching, dan person environment matching. Oke, selanjutnya kita akan memulai tahap demo aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Smart HR. Di sini terdapat logonya dan di sini kita akan memulai login. Sebelum login, kami jelaskan terlebih dahulu. Di sini terdapat dua user, yang satu admin dan yang satu lagi calon pegawai atau pegawai. Pertama-tama kita login dulu dengan menginputkan username dan password. Oke. Nah, setelah kita login, di sini tertera bagian menu awal dari admin. Di sini kita bisa lihat ada bagian admin, lalu email, dan kita juga bisa mengubah password atau melakukan logout. Di sini terdapat menu bar dari admin yang terdiri dari data pegawai, lalu konfigurasi atribut pegawai, master data, setting aplikasi, manajemen user, dan logout. Pertama-tama kita lihat dulu dari data pegawai. Di sini tertera data pegawai dari organisasi. Di sini ada data nama lengkap, status pegawai, pendidikan, nomor telepon, dan email. Di sini kita juga dapat menambahkan pegawai. Kita inputkan NIM terlebih dahulu. Lalu kita inputkan nama. Kita pilih jenis kelamin. Lalu kita pilih tanggal lahir. Oke, kita inputkan nama jalannya. Kita inputkan juga nomor teleponnya. Dan kita juga inputkan emailnya. Lalu kita isi juga beberapa data yang tertera. Oke, sekarang kita lakukan save untuk menyimpan. Nah, data telah tersimpan. Di sini juga kita dapat melakukan view, edit, dan hapus untuk datanya. Oke, lanjut di konfigurasi atribut pegawai. Di sini tersedia atribut pegawai, master personal atribut, dan personal grade. Nah, di sini tertera atribut pegawai, di mana kita dapat menghubungkan personal master atribut dan master personal grade. Nah, di sini kita bisa menambahkan nanti untuk personal atributnya. Lalu setelah itu di sini kita dapat melihat master data dari personal atribut. Kita bisa menambahkan, lalu kita bisa menghapus, mengedit, dan kita juga bisa view dari datanya. Oke. Nah, berikut juga terdapat personal attribute grade, di mana ini merupakan nilai dari personal attribute. Jadi, ini merupakan isinya. Di sini juga kita bisa membuatnya. Di sini kita bisa memilih personal attribute mana yang ingin kita tambahkan nilainya, lalu kita bisa buat label, value, dan keterangan. Oke, kita buat contohnya misalnya usia. Usianya misalnya dewasa. Grade-nya misalnya di sini 45. Nah, di sini kita bisa menulis dewasa lanjutan. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tersedia detail dari datanya dan kita juga dapat inputkan nanti di bagian usia. Nah, misalnya di sini dewasa seperti itu. Lalu jika kita ingin hapus, kita juga bisa. Jika ingin menghapus, kita bisa balik lagi ke master personal grade, lalu kita klik hapus.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke master data. Di sini terdapat beberapa master data seperti tingkat pendidikan. Nah, di sini kita juga dapat melakukan CRUD-nya. Di sini data sekolah. Nah, di sini juga kita bisa menginputkan data sekolah dimulai dari kode, nama sekolah, lalu label dari sekolah tersebut, lalu alamat, dan statusnya. Oke, di sini juga ada data jurusan. Di sini kita dapat menambahkan data jurusan, lalu bisa di CRUD juga. Lalu di sini ada bahasa. Di sini juga kita bisa CRUD. Lalu di sini ada jenis tunjangan kesehatan, lalu ada jenis penyakit, ada jenis asuransi, dan perusahaan asuransi. Di sini juga kita dapat melakukan setting dari aplikasi tersebut. Misalnya kita ingin merubah logo, lalu mengubah judul aplikasi, lalu kita juga mau merubah detail dari aplikasi, misalnya alamat atau background, lalu detail tentang aplikasi, dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini juga karena ini sebagai admin, di sini dapat melakukan manajemen dari user. Kita bisa melakukan CRUD, lalu reset password, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian pegawai. Oke, berikut merupakan menu awal dari tampilan dashboardnya pegawai. Di sini tertera bagian CV, di mana di dalamnya terdapat data-data atau riwayat data dari pegawai. Contohnya di sini ada riwayat pendidikan. Nah, di sini kita dapat menambahkan riwayat pendidikan dari seorang pegawai tersebut. Misalnya tingkat pendidikannya SMA. Lalu sekolahnya kita pilih SMA 8, misalnya dari 2012 sampai 2015. Nah, kita pilih data jurusannya, misalnya sistem informasi, lalu kita tambahkan grade-nya 100, lalu kita juga dapat menambahkan foto ijazah dan foto transkrip. Oke, nah berikut merupakan detail dari data riwayat pendidikan seorang pegawai. Lalu selanjutnya di sini ada riwayat pekerjaan. Di sini kita juga dapat CRUD. Di sini kita bisa menambahkan nama perusahaan, jenis pekerjaan, jabatan terakhir, tahun mulai, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada riwayat dari kesehatan pegawai tersebut. Di sini kita bisa menambahkan jika ada penyakit yang diderita, jenis penyakitnya, lalu pilih tunjangan kesehatannya, dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada data dari anggota keluarga seorang pegawai tersebut. Di sini kita dapat menambahkan kategori, lalu nama lengkap dari anggota keluarganya, lalu foto, tempat lahir, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke kepemilikan asuransi. Jika seorang pegawai tersebut memiliki asuransi, kita dapat menambahkan di sini. Kita dapat memilih asuransinya, perusahaan asuransi, lalu kita dapat memilih jenis asuransi, lalu kita dapat menulis ditanggung perusahaan atau tidak statusnya, lalu tanggal mulai asuransi, tanggal jatuh tempo, durasi asuransi, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah keahlian bahasa. Nah, di sini jika pegawai memiliki beberapa keahlian bahasa, kita bisa menambahkannya. Nah, kita bisa memilih bahasanya apa, lalu tingkat keahliannya bagaimana, lalu sertifikatnya, atau foto sertifikatnya. Cukup sekian presentasi demo aplikasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.